Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang sebelumnya. Video sebelumnya membahas tentang tutorial bagaimana seorang autor atau calon penulis untuk mengupload atau mensubmission artikelnya ke dalam sebuah jurnal di OJS 2. Nah, ini yang video sebelumnya. Nah, kita dapat lihat bahwa calon penulis sudah mengupload atau telah mensubmit artikel ke dalam sebuah jurnal. Nah, ini yang muncul nama belakangnya ya. Nama awalnya kan tadi David Nur Abdillah, terus sama Ahmad Ramadan. Tapi nanti yang muncul di sini juga adalah nama belakangnya. Nah, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke tahap seorang editor atau editor in chief dulu ya. Jadi Bapak Ibu, artikel yang masuk, artikel yang disubmit oleh seorang penulis, nah itu nanti yang memproses pertama kali adalah seorang editor in chief atau pimpinan redaksi. Nah, sekarang saya di browser yang satunya login menggunakan akun editor in chief. Nah, ini editor in chief. Nah, di sini statusnya di sini ada sekitar 41 artikel ya, karena kebetulan di jurnal yang saya kelola ini ada 41 artikel yang masuk dan belum diproses ya. Nah, artikel yang masuk ini nanti editor in chief yang pertama adalah melihat terlebih dahulu. Nah, ini editor in chief masuk. Kemudian dilihat nama penulisnya tadi adalah, nah ini, nama terakhir yang muncul. Abdillah sama Ramadan. Nah, yang pertama, ini tahap pertama, editor in chief terlebih dahulu melihat metadata dari artikel ini. Nah, ini misalnya dibaca dulu sama editor in chief. Kemudian editor in chief mendownload artikelnya. Nah, dibuka. Nah, terus editor in chief akan melihat. Apa yang dilihat? Dilihat pertama dari, misalnya dari judul. Oke. Nah, judulnya ini, kalau dilihat sama nggak judulnya? Oke, misalnya kalau dilihat sudah sama judulnya, terus penulisnya. Ada berapa penulis misalnya. Terus dilihat, nah ini authors, 1 dan 2. Artinya penulis sudah sesuai dengan yang ada di dalam artikel. Nah, metadata. Atau lebih enaknya kayak gini, klik di edit metadata ini. Nah, ini penulis, jumlah penulisnya bisa dilihat. David Abdillah, penulis 1, Ahmad Ramadan, penulis 2. Di sini juga, nah ini David Abdillah, nomor 1, Ahmad Ramadan, penulis 2. Oke, dari aspek, apa namanya, nama sudah betul jumlah penulisnya. Terus afiliasinya, editor in chief harus melihat afiliasinya. Saya sarankan, seperti yang video sebelumnya, afiliasi itu harus lengkap ya. Jadi tidak hanya IAIN saja, tapi tulis selengkapnya. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya gitu. Sama ini UIN, tulis selengkapnya. Terus judulnya sudah pas, kemudian abstraknya juga sudah sesuai menggunakan bahasa Inggris dan sama dengan yang ada di sini. Ya, berarti kan sinkron ya. Takutnya nanti tiba-tiba abstraknya berbeda dengan yang ada dalam artikel. Nah, itu agak susah juga. Nah, terus indexing, keywords, language-nya, sama referensinya. Oke, jadi kalau dilihat sudah sesuai, jadi editor in chief saran saya editor in chief harus benar-benar melihat ini yang paling penting, nama ini. Karena terkadang karena yang saya sebutkan tadi sebelumnya, penulis itu hanya mengsubmit dengan nama yang ada muncul secara otomatis, nama penulis yang mensubmit artikel tersebut. Sedangkan di dalam artikel itu ternyata tidak hanya satu nama, tapi ada 2 nama. Dan mungkin dia tidak melihat juga yang add authors ini tadi. Nah, maka muncullah tidak kesinkronisasi antara nama penulis yang ada di metadata dengan nama penulis yang ada di dalam artikel. Oke, kalau dirasa sudah pas, maka kita klik save metadata atau cancel juga bisa.
Kalau dirasa sudah pas, sebelum editor in chief menunjuk seorang editor yang akan bertugas di artikel ini, editor in chief juga disarankan untuk menturnitin terlebih dahulu artikel ini. Nah, diturnitin terlebih dahulu. Jadi, ya dilihat kan misalnya dimintanya 15%, similarity-nya, kalau misalnya tembusnya 15%, oh aman berarti. Tapi kalau lebih dari 15%, saya sarankan minta diparaphrase terlebih dahulu. Nah, itu juga yang penting. Terus yang kedua, terus yang selanjutnya juga editor in chief harus melihat dari aspek judul sama substansi artikel ini sudah sesuai dengan fokus and scope dari jurnal yang Bapak Ibu kelola atau tidak. Kalau belum sesuai dengan fokus and scope-nya, ya berarti ya otomatis artikel ini tidak bisa dilanjutkan sampai ke tahap publikasi. Karena tidak sesuai dong fokus dan scope-nya. Kalau tidak sesuai ya berarti otomatis langsung di reject, ditolak artikelnya. Tapi kalau sesuai ya berarti silakan dilanjutkan. Jadi itu tadi ya, editor in chief cek nama penulis yang ada di metadata dengan yang ada di dalam artikel sudah sesuai atau tidak jumlahnya dan nama-namanya juga sudah sesuai atau tidak. Terus yang kedua bisa mencek dari aspek turnitinnya. Terus yang ketiga bisa melihat dari kesesuaian fokus dan skopnya. Nah, kalau sudah memang memenuhi persyaratan, maka silahkan editor in chief menunjuk seorang editor yang akan memproses artikel ini. Nah, misalnya klik add editor. Siapa misalnya? Nah, saya ambil contoh yang saya contohkan di sini misalnya Ustadz Anwar Sanusi. Maka kita klik send. Oh iya Bapak Ibu, saya sarankan juga sesuaikan dengan bidang kemampuannya. Jadi kalau editornya ini sering menulis di aspek linguistik misalnya, karena saya orang pendidikan bahasa Arab, tentang linguistik bahasa Arab, ya berarti artikel yang ditugaskan itu juga harus berkaitan dengan linguistik bahasa Arab. Kalau misalnya artikelnya membahas tentang media pembelajaran bahasa Arab misalnya, maka editornya juga harus orang yang mumpuni di bidang media pendidikan bahasa Arab. Itu saran saya, biar nanti mereka juga paham gitu. Editor kan juga harus dituntut banyak publikasi, punya pengalaman dalam aspek publikasi ilmiah, apalagi sudah punya Scopus ID, wah itu mantep. Oke, terus klik send. Teman, ini karena saya hanya simulasi saja, maka saya klik skip email. Tapi yang bagus itu send ya, di klik send. Jadi biar terkirim, biar nanti editor yang ditunjuk tersebut langsung login dan dia akan memproses. Nah, saya kira ini selesai Bapak Ibu untuk tugas seorang editor in chief. Artinya setiap ada artikel yang masuk, editor in chief ini atau bisa juga managing editor. Seperti jurnal yang saya kelola ini kan ada editor in chief, ada managing editor. Jadi yang paling banyak melihat proses ini, biasanya mungkin editor in chief orang yang sibuk, misalnya seorang profesor, bisa diwakilkan oleh seorang managing editor, itu boleh. Nah, oh ya, terus seorang editor in chief juga saya sarankan untuk membuat terbitan baru. Artinya terbitan baru ini nanti artikel yang masuk ini nanti mau diproses untuk volume berapa. Itu bisa dari sekarang. Misalnya kita buat terbitan baru. Nah, future issue, ya kita klik volume berapa yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Misalnya kalau jurnal yang saya kelola ini sudah ada volume 9 nomor 2 tahun 2021. Terus centang. Title boleh, kalian boleh menambahkan title di sini. Itu boleh. Cuman karena saya sudah konsisten dari awal, hanya begini saja tanpa ada title, ya maka saya harus konsisten gitu. Kecuali nanti kalau ada perubahan menggunakan title, maka saran saya munculkan di history-nya. Kayak klik save. Nah, oke. Nah, saya kira itu tugas dari seorang editor in chief. Jadi setiap artikel yang masuk lakukan langkah yang sama. Tapi kalau yang menambah
terbitan ini cukup sekali saja ya. Artinya dalam waktu dekat artikel yang volume berapa yang akan terbit, volume nomor berapa. Oke, saya kira begitu.